Halo, di video kali ini saya ingin membahas mengenai LBO atau leverage buyout. Nah, apa sih LBO itu? Untuk memudahkan memahami LBO, saya akan sedikit memberikan ilustrasi. Bayangkan kalau Anda ingin mengakuisisi sebuah perusahaan yang nilainya itu 1 miliar. Namun kemampuan atau modal Anda itu cuma 100 juta. Nah, dari apa yang saya sampaikan kan terkesan tidak mungkin atau mustahil. Tapi dengan strategi LBO itu dimungkinkan sekali untuk membeli perusahaan yang asetnya lebih besar dari kemampuan Anda. Jadi leverage buyout atau LBO adalah strategi akuisisi di mana sebagian besar dana pembelian perusahaan bisa 70 atau bahkan 90% didanai oleh utang atau pinjaman. Investor hanya menyuntikkan sedikit ekuitas, memanfaatkan utang untuk mengungkit daya beli mereka. Nah, dari sini kan bisa kita pahami ya, bahwa perusahaan target itu yang akan menanggung dan melunasi sebagian besar utang. Jadi, perusahaan yang akan mengakuisisi itu hanya masuk melakukan restrukturisasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya. Utang tadi itu dibebankan kepada perusahaan yang akan dituju. Tujuannya apa? Nah, tujuan akhirnya adalah menjual kembali perusahaan ini di antara 3-7 tahun atau mungkin lebih, baik melalui IPO ataupun ke pembeli strategis lain dengan harga yang lebih tinggi. Untung dari sisi harga yang menjadi keuntungan raksasa itu dimiliki oleh perusahaan yang LBO tadi atau investor LBO tadi. Nah, LBO sendiri ini jarang sekali ditemui di Indonesia dan lebih umum itu dilakukan di barat. Cuma bukan berarti tidak ada di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan salah satu contohnya. Jadi pada tahun 2008 itu ada perusahaan yang bernama Mitra Rajasa yang berencana untuk mengakuisisi sebuah perusahaan yang bernama PT Apexindo Pratama Duta Tbk. PT Apexindo ini tuh bergerak di bidang pengeboran migas. Nah, nilai aset Mitra Rajasa atau yang ingin mengakuisisi itu lebih kecil sekitar 4 kali lipat dari aset Apexindo. Jadi bisa dibayangkan ya, perbedaan aset yang cukup signifikan gitu. Nah, kemudian tetap saja PT Mitra Rajasa itu ingin mengakuisisi PT Apexindo gitu. Akhirnya dia melakukan LBO ini. Jadi PT Mitra Rajasa itu bergantung pada leverage yang tinggi, yaitu mengoptimalkan utang yang dijamin oleh objek perusahaan yang dibeli atau Apexindo untuk menggalang dana melalui utang dan berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai akuisisi ini. Dari sedikit contoh tadi di atas bisa dipahami ya bahwa hal ini bisa terjadi pada perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri dan sangat dimungkinkan. Jadi LBO ini itu cukup berisiko sebetulnya, karena apabila perusahaan yang ingin akuisisi tadi itu dibebankan utang yang begitu tinggi dan tidak perform, maka perusahaan atau investor yang melakukan LBO ini juga akan terlilit utang. Jadi harus dipikirkan baik-baik tuh apabila ingin melakukan LBO kepada suatu perusahaan. Harus dipastikan bahwa perusahaan targetnya itu akan perform dan bisa menghasilkan keuntungan. Dan gak sampai di situ aja, bahwa perusahaan yang tadi diakuisisi itu harus bisa menguntungkan juga apabila dijual beberapa tahun kemudian. Nah, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih.